Hai para pelajar semua, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Murid Geo, channel yang selalu menyajikan informasi menarik, inspiratif, dan edukatif tentang negara-negara di seluruh dunia. Pada episode kali ini, kita akan menjelajahi Gabon. Sebuah negara yang terletak di pantai barat Afrika yang mungkin para pelajar di sini jarang mendengarkan negara ini. Dikenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Hutan hujan tropis yang lebat, dan keanekaragaman hayati yang kaya. Gabon adalah negara Afrika yang memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Mulai dari pemandangan alam yang menakjubkan hingga budaya yang kaya. Mari kita telusuri lebih dalam tentang Gabon, dari geografi hingga tantangan yang dihadapinya. Gabon terletak di sepanjang garis khatulistiwa dan memiliki luas wilayah sekitar 267.668 km persegi, menjadikannya sebagai salah satu negara yang lebih besar di Afrika Tengah. Negara ini berbatasan dengan Kamerun di utara, Republik Kongo di sebelah timur dan selatan, serta Samudera Atlantik di barat. Ibu kota Gabon adalah Libreville, yang terletak di tepi pantai dan merupakan pusat politik, ekonomi, dan budaya negara ini. Libreville dikenal dengan arsitektur kolonial Prancis dan pantai-pantai yang indah. Bahasa resmi Gabon adalah Prancis, yang digunakan dalam pemerintahan dan pendidikan. Selain itu, terdapat lebih dari 40 bahasa lokal yang digunakan oleh berbagai kelompok etnis, termasuk Fang, Miene, dan Punu. Mata uang yang digunakan di Gabon adalah franc CFA, XAF, yang juga digunakan oleh banyak negara di Afrika Tengah. Gabon memiliki iklim tropis dengan dua musim utama, musim hujan dan musim kering. Sama halnya dengan Indonesia yang berada di khatulistiwa. Hutan hujan tropis yang lebat menutupi sebagian besar wilayah negara ini, menjadikannya sebagai salah satu tempat dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Sejarah Gabon dimulai jauh sebelum kedatangan penjajah Eropa. Masyarakat lokal, termasuk suku Fang dan Punu, telah mendiami wilayah ini selama ribuan tahun. Pada abad ke-15, pedagang Portugis mulai menjelajahi pantai Gabon, diikuti oleh penjajah Prancis yang datang pada abad ke-19. Gabon menjadi koloni Prancis pada tahun 1885 dan tetap berada di bawah kekuasaan kolonial hingga meraih kemerdekaan pada tahun 1960. Setelah merdeka, Gabon dipimpin oleh Léon Mba, yang menjadi presiden pertama negara ini. Mba memimpin negara dengan gaya otoriter, dan setelah kematiannya pada tahun 1967, Omar Bongo mengambil alih kekuasaan dan memerintah selama lebih dari 40 tahun. Di bawah kepemimpinan Bongo, Gabon mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan berkat kekayaan sumber daya alam, terutama minyak. Namun, pemerintahan Bongo juga ditandai dengan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Setelah kematian Bongo pada tahun 2009, putranya, Ali Bongo Ondimba, menjadi presiden dan melanjutkan kebijakan yang sama. Budaya Gabon sangat kaya dan beragam, mencerminkan warisan sejarah yang panjang. Masyarakat Gabon terdiri dari berbagai kelompok etnis, masing-masing dengan tradisi, bahasa, dan kebiasaan yang unik. Salah satu aspek budaya yang paling terkenal adalah seni dan kerajinan tangan, termasuk patung kayu dan topeng yang digunakan dalam upacara adat. Musik juga memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Gabon, dengan genre seperti Mfet dan Ngoma yang sering dipentaskan dalam perayaan dan festival. Agama mayoritas di Gabon adalah Kristen, dengan banyak orang yang menganut denominasi Katolik dan Protestan. Namun,
Ada juga praktik kepercayaan tradisional yang masih dipertahankan oleh beberapa kelompok etnis. Makanan khas Gabon mencakup hidangan seperti fufu, tepung yang diolah dari singkong atau pisang, dan nyembwe, hidangan berbahan dasar kacang tanah. Ekonomi Gabon didominasi oleh sektor minyak, yang menyumbang sekitar 80% dari pendapatan ekspor negara ini. Gabon memiliki cadangan minyak yang signifikan dan merupakan salah satu produsen minyak terbesar di Afrika. Selain minyak, Gabon juga kaya akan sumber daya alam lainnya, termasuk kayu, mangan, dan uranium. Meskipun memiliki kekayaan sumber daya, Gabon menghadapi tantangan dalam hal diversifikasi ekonomi. Ketergantungan pada sektor minyak membuat negara ini rentan terhadap fluktuasi harga minyak global. Pemerintah Gabon telah berusaha untuk mengembangkan sektor pertanian dan pariwisata sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada minyak. Politik Gabon ditandai dengan stabilitas relatif, meskipun ada kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan kurangnya kebebasan politik. Ali Bongo Ondimba, yang terpilih sebagai presiden pada tahun 2009, menghadapi tantangan dalam hal legitimasi pemerintahannya, terutama setelah pemilihan yang diperebutkan pada tahun 2016. Gabon adalah anggota aktif dalam berbagai organisasi internasional, termasuk Uni Afrika dan Komunitas Ekonomi dan Moneter Afrika Tengah (CEMAC). Negara ini juga berperan dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Afrika Tengah. Meskipun Gabon memiliki potensi besar, negara ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidaksetaraan sosial, korupsi, dan ketergantungan pada sektor minyak. Masyarakat Gabon menginginkan reformasi yang lebih besar dalam pemerintahan dan ekonomi untuk menciptakan peluang yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dengan kekayaan alam yang melimpah dan keindahan alam yang menakjubkan, Gabon memiliki peluang untuk mengembangkan sektor pariwisata dan pertanian, yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, para pelajar semua, dimanapun kalian berada, itulah sekilas tentang Gabon. Sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam dan budaya, tetapi juga menghadapi tantangan besar dalam mencapai kemakmuran dan keadilan sosial. Dari hutan hujan tropis yang menakjubkan hingga warisan budaya yang kaya, Gabon menunjukkan bahwa meskipun memiliki banyak rintangan, negara ini memiliki potensi untuk bangkit dan berkembang. Bagaimana menurut kalian? Apa yang paling menarik dari Gabon? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan episode Gabon. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode menarik lainnya dari Murid Geo. Tetap semangat belajar, para pelajar, dan teruslah menjelajahi dunia bersama kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kenali, cintai dan jelajahi.